Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah habibina wa syafi'ina yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para rekan-rekan sekalian pecinta ilmu nahu dan para mutabi' yang mengikuti channel OLN OLC Ngaji yang saya muliakan. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian nahwu kita dengan membaca kitab Jami' Durus Al-Arabiyah yang kita mulai dari pembahasan isim mansub yang pembahasan pertama dari isim mansub itulah tentang maf'ulun bihi. Baik, kita lanjutkan. Mari kita lihat slide berikut ini. Baik, pada slide ini kita lanjutkan materi tentang maf'ulun bihi yang sudah kita mulai di video-video sebelumnya. Kita kemarin sudah membahas tentang beberapa hukum maf'ul bihi. Sudah 2 poin ya. Maka sekarang kita akan lanjutkan poin ketiga. Poin ketiga dari hukum maf'ul bihi. Apa poin ketiganya? Annahu yajuzu an yuhdhafa fi'luhu lidalil. Bahwa maf'ulun bihi itu boleh dihilangkan fi'ilnya. Kalau di poin sebelumnya itu yang dibahas adalah boleh atau tidak menghilangkan maf'ul bihi. Nah, kalau pada poin ketiga ini yang dibahas adalah fi'il dari maf'ul bihi itu dihilangkan boleh apa tidak. Kalau fi'ilnya dihilangkan, otomatis fa'ilnya juga dihilangkan. Sehingga dengan demikian pertanyaannya atau pembahasan intinya adalah amil dari maf'ul bihi ini boleh nggak dihilangkan? Amil dari maf'ul bihi itu tentu fi'il dengan fa'ilnya. Nah, boleh nggak dihilangkan? Nah, di sini disebutkan boleh saja fi'il dengan fa'il atau amil dari maf'ul bihi itu dihilangkan, tapi syaratnya lidalilin, ya, karena atau kalau ada petunjuk yang menunjukkan bahwa fi'ilnya itu dan fa'ilnya dihilangkan. Kalau tidak ada, ya tentu tidak boleh nanti fi'il fa'ilnya dihilangkan. Singkatnya, silahkan dihilangkan fi'il dan fa'ilnya, tapi harus ada indikator yang menunjukkan itu. Kayak qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, "Madza anzala rabbukum?" Qalu khaira. Di sini qalu khaira. Khaira di sini maf'ulun bihi. Ya. Khaira itu maf'ul bihi. Tapi kalau dicari mana fi'il dan fa'ilnya, tidak ada disebutkan di ayat ini. Maka ini contoh di mana maf'ul bihi itu sendiri, sementara fi'il dengan fa'ilnya tidak disebutkan. Dia ada sebetulnya, dalam artian awalnya ada atau pada dasarnya ada, cuman tidak disebutkan alias dihilangkan. Sehingga apa jadinya? Jadinya atau tarkib dasarnya menjadi anzala khaira. Ya, anzala khaira. Jadi khaira di situ tarkib dasarnya adalah anzala khaira. Nah, di sini menjadi amilnya. Jadi kan di ayat itu disebut madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian. Qalu, mereka berkata, khaira, kebaikan. Nah, kebaikan di sini berarti kata khairan atau kebaikan situ tentu adalah yang diturunkan. Nah, pertanyaannya, siapa yang menurunkan? Dan mana kata kerja yang menurunkan? Itu dihilangkan. Nah, kalau dikembalikan ke redaksi awalnya, jadinya anzala khaira. Artinya anzala rabbuna khaira. Jadi anzala ini fi'il plus fa'ilnya. Fa'ilnya tentu dhamir mustatir huwa di situ. Wa yuqalu lak, contoh yang lain. Artinya ada orang bertanya pada Anda, man ukrimu? Ada orang bertanya pada Anda, man ukrimu? Siapa orang yang mesti saya muliakan, yang saya hormati? Lalu Anda jawab pertanyaan orang tadi dengan mengatakan al-ulama'a. Jadi orang tadi bertanya, siapa orang yang mesti saya muliakan? Anda bilang ulama.
Berarti ulama di situ adalah objek atau maf'ul bihi dari sebuah fi'il dan fa'ilnya, dari sebuah kata kerja dan pelakunya. Nah, mana dia dihilangkan? Jadi kalau dikembalikan pada redaksi awal jadinya ini akrimil ulama. Anda bilang muliakanlah olehmu para ulama. Jadi akrim di sini itu jadi fi'il dengan fa'il. Akrim itu adalah fi'il amr. Kemudian di situ ada dhamir mustatir juga yang menjadi fa'il dia. Nah, adapun al ulama ini menjadi maf'ulun bihi. Nah, akrim ini yang tidak disebutkan alias dihilangkan dari redaksi jawaban Anda tadi. Jadi ini perbincangannya boleh dihilangkan. Ya, saya coret nih, boleh dihilangkan. Tapi dalam konteks yang lain bukan boleh, tapi wayajibu hadfuhu. Bukan sekedar boleh lagi dihilangkan fi'il fa'ilnya. Justru malah wajib menghilangkan fi'il dan fa'ilnya. Kalau tadi itu boleh, kalau sekarang wajib fi'il dan fa'il dihilangkan. Kapan itu? Atau di mana? Fil amsali wa nahwiha, pada masal-masal atau masal ini semacam kata-kata pepatah lah ya, atau amsal atau masal mufradnya, dan seumpama dari ya atau yang mirip seperti amsal mimma ustuhira atau mimma ishtahara bihadfil fi'il, pada kalimat-kalimat yang memang itu viralnya atau terkenal atau dikenal dengan hilangnya fi'il di situ. Maksudnya gini, kalimat-kalimat yang sudah populer di situ fi'il dari maf'ul bihnya dihilangkan, maka wajib kita hilangkan ketika kita menggunakan yang seperti itu. Nah, apa contoh kalimat-kalimat yang dia sudah jadi rahasia umum, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa fi'il dari maf'ul bih dalam kalimat tersebut dihilangkan? Ya, contohnya apa? Dalam kata-kata pepatah. Dalam kata-kata pepatah itu biasanya dihilangkan fi'il dari maf'ul bihnya. Maka ketika kita pakai, kita gunakan, kita ungkapkan juga pepatah itu, maka wajib juga kita hilangkan fi'il fa'ilnya, sehingga maf'ul bihnya saja yang disebut. Contohnya apa di sini? Al-kilaba 'alal baqar. Nah, al-kilaba 'alal baqar. Jadi orang Arab nyebut begini, al-kilaba 'alal baqar. Ini semacam ucapan-ucapan yang maf'ul bihnya saja yang tinggal, dalam artian disebutkan, fi'il dan fa'ilnya dihilangkan. Dan itu sudah ma'ruf, sudah bagi kalangan Arab, karena ini bahasa mereka, ini sebuah hal yang sudah lazim pada umumnya. Jadi orang Arab bilang al-kilaba 'alal baqar, itu artinya arsil. Ada fi'ilnya di sini, arsil. Lepaslah anjing-anjing itu menuju sapi-sapi itu. Ya. Sini di apa namanya? Mungkin ada maksudnya di footnote, tapi di sini tidak saya screenshot. Ya. Kita fokus pada kedudukan kosakatanya saja. Al-kilaba 'alal baqar. Al-kilab di situ maf'ul bih. Fi'il dan fa'ilnya itu dihilangkan. Kalau dikembalikan pada dasarnya arsil al-kilaba. Lepaskan anjing-anjing itu menuju atau menghadap atau mengejar sapi-sapi. Ada lagi contohnya, masal amro mubkiyatik la amro mudhikatik. Ya, kalau kita artikan di sini, perkara yang membuatmu menangis bukan perkara yang membuatmu ketawa. Di amro di sini. Ini sama-sama maf'ul bih jawabannya, mauqi' i'rabnya, cuman fi'il fa'il mana dihilangkan. Nah, ini sudah ma'ruf, sudah sebuah hal yang sudah biasa dikenal dan dipahami oleh orang Arab, karena ini pepatah orang Arab dan bahasa orang Arab. Kalau ini kita sebutkan kepada orang Arab yang mengerti dan pernah dengar pepatah ini, dia akan paham langsung maksudnya.
Nah, apa bunyi fi'ilnya? Ilzam waqbal. Ilzam amra mubkiyatik la amra mudhikatik. Atau iqbal amra mubkiyatik la amra mudhikatik. Lazimilah dan terima hadaplah, menghadaplah, terimalah, lazimilah, artinya lakukanlah, peganglah, lazimilah hal-hal yang bisa membuatmu menangis, bukan hal-hal yang membuatmu tertawa. Artinya selalulah, senantiasalah memperhatikan hal-hal yang bisa membuatmu menangis, bukan hal-hal yang membuatmu tertawa. Contoh lain, pepatah yang lain, kulla syai'in wala syatimata hurrin. Ini juga masal atau pepatah orang Arab. Kulla sini maf'ul bih, kulla. Saya ulangi, kulla di sini maf'ul bih. Nah, mana fi'il fa'ilnya dihilangkan? Karena orang Arab sudah paham saja pepatah ini kalau dia sudah belajar atau sudah dengar. Mana fi'il fa'ilnya? I'ti. Ini i'ti ini. I'ti kulla syai'. Datangilah segala sesuatu. Jadi kulla syai'in wala syatimata hurrin. Lakukanlah, buatlah, datangilah segala sesuatu yang Anda mau. Tapi apa? Wala. Nah, syatimata ini juga saya ulangi, wala syatimata ini maf'ul bih juga. Nah, kulla ini fi'ilnya adalah i'ti. Syatimata ini fi'ilnya adalah ta'ti. Artinya sama juga, cuma bentuknya di sini amar, di sini nahi. Jadi i'ti kulla syai'in, datangilah segala sesuatu. Artinya buatlah apapun yang kamu mau. Tapi ingat, ada satu hal yang kamu harus ingat. Wala ta'ti syatimata hurrin. Jangan kamu lakukan, jangan kamu datangi sesuatu yang akan mendatangkan celaan orang merdeka. Dan syatimata ini maf'ul bih, ya, daripada kata kerja ta'ti. Jadi maksud dari pepatah ini, lakukan segala sesuatu yang kamu mau, lakukan apa saja, tapi tolong jangan lakukan hal-hal yang nanti akan mengundang celaan orang. Gitu intinya. Kemudian juga ada semacam kata-kata kalimat yang mungkin sudah populer ya. Jadi dia bukan pepatah, tapi sudah semacam kata-kata atau kalimat populer yang kita ucapkan, yang sudah kita kenal juga, tapi di situ tidak ada fi'il dan fa'ilnya. Ahlan wa sahlan. Nah, ini kan ma'ruf kita dengar nih. Ahlan wa sahlan. Ketika kita berjumpa dengan orang atau orang menjumpai kita bilang ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ini ungkapan yang tidak lengkap sebetulnya. Dalam artian ada kata-kata yang tak disebutkan. Jadi apa kalimat lengkapnya ahlan wa sahlan ini? Ji'ta ahlan nazalta sahlan. Ji'ta ahlan, engkau mendatangi sebuah jadi ahlan wa sahlan itu redaksi lengkapnya ji'ta ahlan wa nazalta sahlan. Ji'ta ahlan, ini ji'ta ini fi'ilnya, ahlan ini maf'ul bihnya. Jadi engkau mendatangi keluarga. Jadi yang engkau datangi ini adalah keluargamu sendiri. Ini artinya kita memberikan kabar, membuat yang datang itu senang, bahwa Anda itu sebetulnya mendatangi keluarga Anda sendiri. Wa nazalta sahlah, dan Anda menetap atau berdomisili atau singgah pada tempat yang mudah, yang tidak akan merepotkanmu begitu. Jadi ji'ta itu fi'il fa'il, nazalta fi'il fa'il, ahlan maf'ul bihi, sahlan maf'ul bihi juga. Wa min dzalika, dan juga termasuk dari
tempat di mana kita wajib menghilangkan fi'il dan fa'il, hadfuhu fi abwabit tahdhir, menghilangkan maf'ul bihi pada bab at-tahdhir. Nanti ada satu bab tentang redaksi kalimat bahasa Arab namanya at-tahdhir, uslub at-tahdhir ya. Pola bahasa yang isinya adalah untuk mengingatkan at-tahdhir. Contohnya saya mengingatkan orang yang duduk di dekat anjing, apa namanya, yang duduk di belakangnya ada anjing yang ingin menggigit dia, maka saya bilang al-kilaba al-kilab al-kilab, atau al-kilaba, saya bilang al-kilaba al-kilaba. Nah, al-kilaba di sini ini dia maf'ul bih sebetulnya. Fi'il dan fa'il mana dihilangkan? Bunyinya ihdhar, berhati-hatilah kamu terhadap anjing. Nah, jadi kita bilang umpamanya al-kilaba khalfak, al-kilaba khalfak. Anjing di belakangmu, anjing di belakangmu. Itu intinya saya memberikan tahzir kepada dia, memberikan peringatan, mengingatkan dia bahwa ada anjing di belakang. Jadi uhadziru, atau ihdhar, berhati-hatilah, waspadalah kamu terhadap anjing. Ini namanya tahdzir. Jadi dalam konteks bab atau pola tahdzir, kalimat-kalimat yang dalam konteks tahdzir nanti ada pembahasan sendiri, itu fi'il dan fa'il dari maf'ul bih itu dihilangkan. Atau dalam konteks pola al-ighra, ini untuk memotivasi. Saya menyuruh orang untuk bersikap jujur umpamanya. Saya bilang ya waladi as-sidqa as-sidqa as-sidqa. Jadi saya bilang sama orang as-sidqa, jujur, jujur, jujur. Ini artinya saya memotivasi beliau. Jadi saya bilang alaika, atau ilzam as-sidqa, ilzam as-sidqa. Selalulah bersikap jujur. Senantiasalah jujur gitu. Jadi as-sidqa ini konteksnya adalah untuk memotivasi. Kalau yang at-tahzir itu artinya kita membuat atau mengingatkan orang dari sesuatu yang berbahaya. Kalau ighra itu mendorong orang untuk mendorong atau memotivasi orang pada hal yang disukai. Baik, kemudian nanti ada pola lagi namanya al-ikhtisas. Ini juga nanti fi'il dan fa'il maf'ul bih itu dihilangkan. Contohnya nahnu al-andunisiyin nuhibbu ad-dhahk, ya, ad-dhahik. Kita ini siapa? Contohnya ini biar mudah. Nahnu andunisiyina, banyak kaliannya ya. Al-andunisiyina, nuhibbu ad-dhahk, nuhibbu ad-dhahk, ad-dhahka. Ya. Nah, di sini kita ini siapa? Nah, di sini saya maksud akhussu. Di sini ada kata fi'il fa'il. Akhussu. Nahnu, kita, kami, siapa? Nah, saya khususkan nahnunya, karena kalau kami kan banyak berarti. Belum tertuju betul siapa. Nah, saya khususkan. Akhussu al-andunisiyina, khususnya orang-orang Indonesia gitu. Jadi al-andunisiyin ini maf'ul bihi, ya, dia yang fi'il fa'ilnya itu dihilangkan. Nuhibbu ad-dhahk, ad-dhahka, menyukai atau suka tertawa. Baik, kemudian wal istighal, nanti ada bab istighal lagi, ya, bab al-istighal. Contohnya asadan
ra'aituhu. Asadan ra'aituhu. Nah, asadan di sini ini maf'ul bihi dari fi'il yang dihilangkan. Fi'il fa'ilnya mana? Ra'aitu. Jadi ra'aitu asadan ra'aituhu. Dia model begini namanya istighal. Nanti ada pembahasan tersendiri. Ya. Ra'aitu asadan ra'aituhu. Dihilangkan ra'aitu yang pertama. Kemudian wan na'ti al-maqtu' dan na'at yang sudah diniatkan terputus. Mungkin dalam niat atau dalam tujuan untuk memuji atau mencela. Ya. Contohnya hadza talibun. Nah, hadza talibun zakiyan. Nah, zakiyan ini dia sebetulnya na'at dari talib. Talibun ini man'utnya. Ini seorang pelajar. Yang pelajar ini apa? Nah, cerdas, zakiyan. Cuman zaki di sini dia sudah diputus sebagai na'at secara redaksi ya, sebagai na'at dari talib. Kenapa? Karena zakiyan ini sudah saya berikan dia fi'il dan maf'ul bih, fi'il dengan fa'il khusus. Umpamanya ahmaduhu atau saya memujinya gitu. Dengan tujuan memujinya. Saya memujinya. Amdahuhu. Jadi ini seorang pelajar yang saya memujinya itu, saya memujinya sebagai seorang yang cerdas. Jadi zakiyan di sini walaupun secara makna dia tetap menjadi maf'ul bihi, sebagai sebagai na'at bagi talib secara makna, tapi secara redaksional dia sudah tidak na'at lagi. Atau na'at tapi na'atnya na'at maqtu' begitu. Sehingga dia baris huruf akhirnya itu tidak lagi mengikuti man'utnya. Kalau di sini kan man'utnya rafa, dhammah ya. Tapi zakiyan di sini sudah tidak rafa lagi, dia nasab dan tanda nasabnya fathah zahirah. Karena sudah kita putus hubungan na' dengan man'ut secara redaksional, karena kita sudah berikan fi'il dan fa'il khusus kepada na'atnya. Baik, ini nanti akan diuraikan di bab khusus tentang na'at maqtu' ini, di bab na'at. Kemudian wasayati bayanu dzalika fi mawadhihi, dan akan datang penjelasan itu di tempat-tempatnya masing-masing. At-tahdhir, ighra, al-ikhtisas, al-istighal, na'at maqtu' itu nanti ada pembahasannya setelah ini, setelah maf'ul bih, atau dalam pembahasan maf'ul bih tapi di ujung-ujungnya. Baik, kemudian poin yang keempat terkait hukum daripada maf'ul bihi adalah annal asla fihi an yata'akhkhara 'anil fi'li wal fa'il. Hukum dasar pada maf'ul bihi itu adalah maf'ul bihi itu berada di akhir. Dia datang belakangan, atau posisinya dia berada di akhir setelah fi'il dengan fa'ilnya. Jadi fi'il dulu, habis itu fa'il, habis itu maf'ul bihi. Contohnya qara'a Zaidun al-jaridah. Si Zaid membaca koran. Semacam al-jaridah ya, koran ya. Qara'a Zaidun al-jaridah. Si Zaid membaca al-jaridah. Nah, ini fa'il, qara'a fi'il, nah ini maf'ul bih. Ini urutan normalnya. Jadi fi'il dulu, habis itu fa'il, habis itu baru maf'ul bih. Jadi
Kita baca dari kanan ya, karena ini tulisan bahasa Arab. Jadi fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ulun bihi. Begitu susunan awal atau susunan dasarnya. Jadi posisi maf'ul bihi itu pada susunan normalnya atau susunan dasarnya, dia disebutkan setelah posisi fi'il dengan fa'il. Jadi fi'il dulu, habis itu fa'il, habis itu maf'ul bihi. Wa qad yataqaddamu 'ala al-fa'il. Nah, ini baru sudah berbicara tentang urutan yang tidak dasar lagi. Dan terkadang maf'ul bihi itu dia lebih duluan posisinya daripada fa'il. Fi'il habis itu maf'ul bih. Yang seharusnya fa'il dulu, tapi maf'ul bih loncat mendahului maf'ul bih, mendahului fa'il, sehingga susunannya fi'il, habis itu maf'ul bihi, habis itu fa'il belakangan. Au 'alal fi'li wal fa'ili ma'an. Ini lebih jauh lagi loncatannya. Kalau susunan awalnya fi'il, fa'il, maf'ul bihi, sekarang maf'ul bihi ini loncat ke depan sekali, sehingga dia berada di awal kalimat atau jumlah. Jadi maf'ul bihi dulu, habis itu fi'il, habis itu fa'il. Ini loncatannya lebih luar biasa lagi. Dan ini boleh-boleh saja, tapi tentu ada uraian atau kaedahnya. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Jadi nanti akan ada pembahasan ini tentang urutannya. Jadi ada pembahasan khusus setelah ini tentang urutan dari maf'ul bihi pada kalimat, posisinya. Yang jelas posisi normalnya, posisi dasarnya dari maf'ul bihi, untuk maf'ul bihi itu adalah dia berada di akhir, dia berada urutannya setelah fi'il, fa'il, baru dia. Tapi nanti pada kondisi yang lain, dia bisa lebih dulu dari fa'il posisinya, atau malah bisa lebih dahulu daripada fi'il itu sendiri, sehingga dia berada di depan sekali. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih. Kita akan lanjutkan uraian maf'ul bihi ini pada video selanjutnya dengan izin Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.